Stay tuned with us, Sonora Network. Baik, selamat pagi sahabat Sonora Network dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat karena seperti biasa di pertengahan minggu hari Rabu jam 7 pagi kita ketemu lagi di Sales Mastery pastinya bersama Pak Eloy Zaluko ya. Beliau Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, dan pagi hari ini juga sudah hadir bersama saya pastinya. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mbak Yulis dan sahabat Sonora di seluruh tanah air. Dan hari ini kita akan kembali mencerahkan Indonesia Mbak Yulis ya. Iya. Dan kita mau review dulu apa yang sudah kita bahas minggu lalu. Oke. Minggu lalu dan minggu juga sebelumnya kita bahas mengenai customer engagement. Ya, dan itu penting sekali dan tentu saja bukan customer satisfaction. Karena kalau satisfaction itu hanya sekedar puas dan kalau puas belum tentu loyal. Engagement berbicara mengenai loyalitas dan artinya itu berarti repeat order. Dan yang kedua, mereka mereferensikan kita kepada orang lain. Karena hasil survei membuktikan referensi itu didapatkan hanya 2% karena diminta. 98% referensi diberikan karena ketika Mbak Yulis lagi jalan dengan teman, lagi makan bersama dengan teman, dan ternyata teman itu menceritakan kebutuhannya yang itu berhubungan dengan ekspertis saya, dan di saat itulah Mbak Yulis menceritakan mengenai saya dan mereferensikan. Justru challenge-nya, tantangannya adalah bagaimana Mbak Yulis bisa mengingat nama Eloy di saat itu. Itulah namanya branding, personal branding ya. Yes. Dan akhirnya minggu lalu kita juga berbicara mengenai hasil penelitian dari Gallup yang mereka mengatakan bahwa customer engagement mereka bilang ada 4 dimensi yang sangat penting. Dimensi yang pertama adalah confidence, dimensi yang kedua adalah integrity, dimensi yang ketiga adalah pride, dan dimensi yang paling tinggi itu namanya adalah passion. Passion itu adalah I cannot live without you. Artinya mereka tidak mau bertransaksi, mereka tidak mau membeli kalau tidak dari RO tertentu, dari AO tertentu, dari AE tertentu, dari salesperson tertentu. Jadi udah cinta mati deh itu ya. Apapun yang terjadi ya. Itulah sebab biarpun nanti bunganya tinggi dikit ya, harganya tinggi sedikit, cincailah. Karena apa? Sudah ada relationship di sana, sudah ada value di sana, dan engage terjadi. Betul. Apapun yang terjadi tetap repeat order ya Pak Eloy. Repeat order tentunya ya. Okay. Tetapi tentu saja relationship itu tidak cukup. Kemarin saya berbicara di salah satu bank yang sangat besar ya. Kita berbicara mengenai enhanced relationship yang ujungnya adalah customer engagement. Dan saya berbicara mengenai ref selling. Ref selling itu relationship based and value creation selling. Relationship itu ada 3C. Click, communicate, and connect. Ini adalah kelihatannya sederhana, tetapi sebetulnya kalau kita bahas satu persatu itu sangat penting. Tetapi tidak cukup. Di value ada 3C yang lain. Yang pertama adalah care, yang kedua adalah creativity. Nah, ini penting sekali oleh karena Anda tidak bisa memberikan value yang maksimal kepada seorang nasabah, kepada seorang pelanggan tanpa kreativitas. Dan yang terakhir adalah consistency, yang ujung dari 3 ini adalah confidence, yang namanya adalah menurut Gallup tadi itu customer engagement. Nah, hari ini kita mau lanjutkan. Iya, dan pastinya kita juga tidak berdua hari ini karena ada tamu spesial kita kembali kita hadirkan. Pagi hari ini kita kembali bertemu dengan Ibu Irene Wisan. Apa kabar Ibu? Baik Mbak, selamat pagi semua. Iya. Rupanya saya juga sudah menjadi customer yang terengage. jadi repeat order ya, datang kita undang datang lagi. Datang lagi persis ya. Oke. Dan teman-teman sahabat Sonora, kita akan belajar banyak sekali. Ini sebuah kehormatan buat kita. Kita bisa belajar lagi dari Ibu Irene. Bagi yang belum mendengar talk show kita sebelumnya dengan Ibu, Ibu memulai karir dari yang bawah sekali ya Bu ya, bisa dibilang administratif begitu ya Bu ya. Tetapi kemudian dengan kerja keras, dengan berbagai macam ketekunan, bisa seperti Strength sekarang. based juga. Strength based ya Bu ya. Ibu sempat di Konoko ya Bu ya. Betul, di Konoko lumayan cukup lama, 27 tahun loh. 27 tahun dan juga sempat di kantor pusat di Atlanta kalau nggak salah. Bukan, di Houston, Texas. Oh, Houston ya Bu ya. Sempat juga di sana dan akhirnya kembali dan sempat menjadi yang terakhir di Standard Chartered Bank. Ya, di Human Resources-nya ya Bu ya. Iya, betul. Sebagai Head of Human Resources dan sekarang banyak bersama dengan kami di Capstone di mana kita banyak membantu perusahaan-perusahaan di dalam coaching dan consultancy, dan hari ini Ibu bersama dengan kita akan mencerahkan khususnya strength based selling. Dan kenapa kami memilih ini? Karena
Kami bertemu dengan banyak teman-teman sales di luar sana yang kelihatannya kerja keras mati-matian, tetapi kenapa kok kayaknya hasilnya kurang maksimal. Nah, mungkin ada sesuatu berhubungan dengan strength Anda. Nah, hari ini Ibu Irene juga yang certified strength finder certified ya Bu ya? Iya, sebenarnya certified untuk coach ya, untuk coach strength finder. Ya, dan hari ini kita akan menggali lebih dalam. Mungkin Ibu bisa cerita lebih detail Ibu, ini strength based ini seperti apa Bu sebetulnya? Kalau kita berbicara mengenai strength based, tentunya kita pasti akan refer ke Gallup ya, karena ini adalah suatu konsep yang lahir dari Gallup, di mana ada seorang bapak strength katanya di sana yang namanya Clifton ya Ibu ya. Dan beliaulah yang mencetuskan konsep ini, di mana dikatakan bahwa kalau seseorang itu memakai strength-nya di dalam pekerjaan sehari-hari, ternyata itu bisa jauh lebih berhasil menunjang untuk kinerjanya. Malah ada research-nya, katanya research dari Gallup Workplace itu mendapatkan bahwa kalau employee bisa melakukan what they do best in their everyday work, itu 44% kemungkinan untuk sukses di dalam membuat customer terengage itu lebih tinggi dari kalau mereka tidak memakai strength. Kemudian juga sehubungan dengan productivity, dalam hal ini 38% lebih tinggi loh dari kalau mereka tidak memakai strength base. Jadi itulah pentingnya strength base ini. Betul sekali. Ini seperti talent ya sebetulnya ya Bu ya. Jadi orang bekerja berdasarkan talent yang dia punya atau gimana sih Bu? Betul sekali. Jadi sebenarnya kan Gallup bilang bahwa ada ininya sih, ada toolnya ya, ada instrumennya, assessment, di mana nanti akan keluar berupa tema-tema. Dan ada signature teamnya kita sebenarnya, mungkin ada 5 atau bisa 10. Dan itulah yang ditemukan berdasarkan instrumen yang kita coba ambil assessment ini ya. Yang keluar ini sebenarnya talent. Karena strength itu akan tercipta kalau talent ini dipupuk. Dipupuk ditambahin dengan knowledge, pengetahuan. Dan pengetahuan ini bisa berarti misalnya pengetahuan yang kita dapatkan dari sekolah, dari buku, dari pengalaman. Bermacam-macam pengetahuan. Kemudian juga dengan skill. Yang dimaksud dengan skill ini adalah cara-cara bagaimana kita melakukan sesuatu. Jadi harus itu. Jadi harus ada talent ini, harus menjadi suatu gabungan dulu. Karena kalau tidak dipupuk itu talent ini misalnya udah ada, tapi tidak dipupuk tidak terjadi strength. Jadi artinya seseorang itu juga perlu tahu talentnya tuh di mana gitu ya Bu ya? Oh ya, betul sekali. Dan saya merasa berbahagia sekali juga karena ternyata ada yang namanya menemukan bakat atau apa gitu ya di website. Sudah bisa kita temukan tool ini yang mirip dengan Strength Finder, tapi dalam bahasa Indonesia. Wow. Dan itu sebetulnya menjadi satu peluang untuk teman-teman pendengar Sonora untuk menemukan kekuatannya. Pentingnya sebetulnya Mbak Yulis, tadi Ibu sudah jelaskan ya, sampai 48% itu customer engagement itu bisa muncul, tercipta dari orang-orang yang mengerjakan pekerjaannya based on his or her strength. Betul ya Bu ya? Betul sekali. Dan 38% itu productivity. Itu kalau seseorang lebih tinggi jika dia mengerjakan. Jadi ini seperti job fit juga pada akhirnya ya Bu ya. Jadi orang melakukan pekerjaannya sesuai dengan bakat dan talentanya, begitu ya Bu? Kalau saya mau bilang job fit kayaknya kok terlalu luas ya mungkin. Gitu ya? Ya itu strength base itu. Strength base itu ya. Baik. Strength base, jadi dia memakai strength-nya untuk melakukan hal-hal itu sehingga terciptalah yang ada buku flow itu loh. Flow, Jadi dia dengan senang hati, tidak dengan terpaksa, dengan terengage juga melakukan pekerjaan sehari-hari sehingga productivity-nya pasti tinggi. Persis.
Kita harus break dulu sebentar. Oke. Baik, sahabat Sonora, pastinya juga ini perbincangan yang menarik karena kita nih sama-sama belajar pagi hari ini ya bersama Ibu Irene Wisan tentang strength based selling. Artinya, ayo temukan apa sih yang menjadi kekuatan dalam diri kita, begitu ya Bu ya? Ya, betul. Agar kita menjadi seseorang yang mumpuni begitu di bidangnya ya. Ya, dan bahagia. Bahagia pasti mengerjakan apa yang kita harus kerjakan begitu Dan ya. khususnya nanti di bidang sales. Jadi kita Betul. hubungkan setelah ini apa hubungannya dengan sales nih. Ya. Nah, kita nanti lihat ya. Baik, sahabat Sonora Network, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat Sonora Network, kembali Anda ikuti perbincangan yang pagi hari ini pastinya menambah semangat Anda ya untuk ayo lakukan sesuatu, do something, dan ayo make a point, kemudian juga cari keuntungan yang besar pagi hari ini ya. Pak Elo ya. Iya. Artinya kalau poinnya cuma segitu-gitu aja kan percuma dong. Iya dong, Iya kan? harus dong. Udah setiap Rabu ikut perbincangan kita ya Pak Elo. Ya, harus dong. Dan kita harus tetap ingat ya bahwa orang yang berhasil itu di pagi hari dia bertanya, saya akan menolong dan membantu siapa hari ini, bukan kepada siapa saya akan jualan hari ini. Yes. That's Rave Selling model ya. Dan Sudah hari kita. ini kita lanjutkan perbincangannya Mbak Yulis ya. Baik, dan pagi hari ini juga tamu kita spesial sekali ya, Ibu Irene Wisan kembali hadir bersama kami pagi hari ini dan pastinya juga akan membagikan ilmu-ilmu beliau, pengalaman-pengalaman beliau khususnya tentang strength based selling pagi hari ini ya Pak Eloy. Ya. Di bidang penjualan ini apa kaitannya begitu, kekuatan yang dimiliki oleh seseorang itu? Yes, karena ada buku sebetulnya yang judulnya Discover Your Sales Strengths. Yang buku ini dituliskan berdasarkan strength based Clifton tadi itu, yang mana tadi sudah dijelaskan ya Ibu ya, apa itu strength base dan kenapa penting. Nah justru kita mau hubungkan sedikit nih ke dalam bidang penjualan. Nah dikatakan bahwa ada orang-orang yang berhasil di bidang otomotif. Artinya dia itu bisa jago sekali jualan mobil-mobil atau motor. Tapi orang ini ketika nanti dia dipindahkan jualan di bidang asuransi, dia belum tentu seberhasil di otomotif. Tentu ada culture yang berbeda mungkin, tetapi juga kemungkinan ada sesuatu yang berbeda di dalam karakteristik dan strength yang dibutuhkan. Tetapi kita mau bahas yang 30, ada 34 kalau nggak salah. 34 ya. Seperti apa sih dikategorikan kok bisa ada 34 Bu, bukan hanya 4 saja begitu ya, atau ini seperti apa ya? Yang saya tahu sih ini katanya sudah berdasarkan puluhan tahun research, sehingga mereka mengatakan bahwa ada satu seri strength ini, mereka bilang strength finder, tapi sebenarnya itu satu tema yang kalau saya bilang itu adalah talenta atau bakat. Dan itulah yang ada 34. Kenapa kok 34? Kok nggak 35? 36? Ya saya juga nggak tahu kenapa itu Gallup yang menentukan bahwa itu 34 sudah bisa mengcover talenta yang ada. Tapi manusia itu sangat kompleks. Jadi 34 ini ya kita terima dulu bahwa itu ada 34 dan inilah yang kita coba untuk discover. 34 udah banyak banget kok. Iya. Ini sih mirip-mirip dengan MBTI begitu atau memang totally different atau seperti apa sih Bu? Kalau saya bilang sih ini adalah tools yang bisa dipakai untuk pengenalan diri. Jadi self awareness itu penting sekali supaya kita bisa mengenal diri kita sendiri. Dan alat-alat bantu lah yang bisa kita pakai. Kalau kita sudah kenal diri kita ya bagus ya. Tapi alat-alat bantu ini terutama untuk saya itu sangat membantu. Karena boleh cerita sedikit. Silakan Ibu. Aduh, saya ini dulu pernah tidak menyukai diri saya. Karena saya merasa bahwa kok saya jelek ya, saya kepengen seperti orang itu, saya kepengen seperti dia, selalu kepengennya seperti idola-idola kita yang kita, jadi kita ingin jadi seperti orang lain gitu, dan udah pasti nggak bisa lah, kita kan ini dilahirkan dengan kelebihan-kelebihan kita sendiri dan juga pasti ada yang bukan dominan menjadi talenta kita. Saya nggak suka bilang weakness, karena weakness itu sangat demotivated ya. Jadi saya selalu bilang kita selalu punya, menurut Clifton ini juga kita punya semua yang 34 ini. Tetapi yang mana yang lebih menjadi signature buat kita, yang mana yang dominan di kita, itulah yang sebenarnya kita perlu bermain di situ. Salah satunya adalah achiever ya Bu ya. Dari 34 itu salah satunya achiever, terus ada activator. Kalau Ibu waktu tes dulu
Top 5 ibu apa ya Bu ya? Top 5 saya yang pertama, the first one is relator. Oh, kelihatan sekali dari awal pertemuan ya. Itu bisa langsung Relator. terbaca ya Bu ya dengan tools ini ya. Tapi relator ini kalau mau dikategorikan dikaitkan dengan Myers-Briggs itu tadi, Yeah. kita bisa coba sedikit-sedikit lah. Saya bukan expert untuk mengait-kaitkan, tapi Yeah. bisa dibilang bahwa ini masih lebih bisa dikategorikan kepada yang introvert karena lebih suka untuk relationship dengan orang lain berdasarkan one-on-one atau grup kecil, friendship itu, daripada yang misalnya social gathering, hal-hal seperti itu. Yeah. Ada satu di Strength Finder ini namanya Woo. Strength Woo itu adalah winning others over. Yes. Itu yang bagian extrovertnya. Jadi ini perbedaan sedikit di antara orang yang suka relationship yang dekat dengan one-on-one, Yes. atau relationship dengan banyak orang. One too many. Ibu, dan ternyata strength kita bisa jadi dark side juga ya Bu ya. Oh iya sekali. Seperti apa itu Bu? Tadi kita barusan ngobrol ya, saya bilang salah satu top 5 saya itu Iya. strength yang atau tim yang namanya input. Input. Iya. Input ini adalah di mana kita itu suka mengoleksi, jadi kolektor lah ya. Yes. Kolektor itu bisa berbentuk informasi, Yeah. bisa berbentuk knowledge, bisa Yes. berbentuk skill. Menjawab pertanyaan tadi Yes. yang menjadi dark side Yes. itu, saya baru kalau dibilang saya kolektor, saya kolek buku. Salah satu koleksinya saya buku, karena saya merasa bahwa meskipun saya udah baca buku itu, kalau saya rasa itu penting buat saya pengen beli dan simpen gitu. Ya. Jadi saya punya library di rumah, banyak banget bukunya. Ya. Last year saya baru realize, aduh ini sudah jadi dark side buat saya. Karena apa? Karena I overdo. Saya overuse this Strength ini. Ya. Sehingga buku-buku saya di rumah itu mungkin sekitar 50-60% belum pernah saya baca. Ya. Jadi kan itu aduh buang-buang uang ya, Jadi beli buku wasted ya. nggak dibaca gitu. Yes. Jadi dark side demikian juga semua strength yang lain. Ya. Bisa menjadi dark side buat diri kita sendiri, Jadi bisa bumerang jadi dark gitu ya, side Bu ya? buat orang lain. Yes. Buat orang lain Oh, oke. bisa juga. Jadi kadang-kadang yang terlihat kepada orang lain seakan-akan itu menjadi suatu kelemahan kita, padahal itu dark side dari kelebihan kita. Oh, oke. Sangat interesting ya. Ya, Iya. tapi kan sejauh mana orang menyadari hal ini begitu ya Bu ya, Ya, bahwa itu dia ini yang bisa kita menjadi harus dark side. belajar mengenal diri kita sendiri. Jadi kita bisa tahu, aduh ini ternyata kita sudah memakai strength kita sehingga itu berlebihan dan menjadi dark side. Oke. Ini kira-kira bisa disambungkan dengan orang sales nggak ya Bu ya? Oh bisa banget, kan sama aja profesi di mana-mana itu sama ya. Ya. Jadi kalau seperti ada buku baru ya dari Gallup, judulnya Strength Based Selling. Betul. Di situ dibilang bahwa there is no one right way to sell. Yes. Yeah, one right way to sell. Ya. Dan dari penelitian mereka mengatakan bahwa kalau mereka research pada salesperson yang sangat berhasil ya Betul. di dunia. Ya. Kemudian yang ditemukan adalah semua salesperson yang berhasil ini punya approach yang berbeda-beda. Karena mereka memakai strength mereka yang berbeda-beda. Ya. Jadi kalau kita bisa menemukan siapa kita dan strength kita apa, kita bisa memakai strength ini untuk mencapai selling yang tertinggi dengan approach kita sendiri. Nggak usah meng-copycat. Artinya kalau kita melakukan training ya Bu ya, itu kan kita ingin mengajarin, kita share hal-hal tentang sales techniques dan strategi. Ya. Yang kalau tidak hati-hati teman-teman sales ini dia pulang dia praktekin tanpa aware, sadar, belum tentu teknik tertentu itu pas dengan strengths-nya dia. Betul. Saya pikir yang di training itu kan lebih knowledge dan skills. Yes. Nanti masing-masing individu bisa melihat strength-nya masing-masing untuk dipraktekkan dengan teknik dan knowledge yang mana yang tepat untuk dirinya. Saya pikir ya insight-nya adalah Mbak Yulis bahwa dengan teman-teman sales nanti bisa menemukan bakatnya ketika tidak capai target atau setelah setahun 2 tahun masuk dalam dunia penjualan, dia nggak boleh langsung bilang wah kayaknya saya nggak bakat nih.
nggak bakal jualan nih. Karena belum tentu nggak bakal jualan yang Anda jual sekarang, atau approach-nya mungkin yang belum tepat gitu. Jadi dengan Anda mengenal bakat, kekuatan, strength Anda, itu bisa membuat Anda itu justru mencintai dunia penjualan ini. Betul. Dengan gaya dan cara Anda sendiri. Iya. Dan itu kan penting sekali ya, apalagi waktu melayani. Genuity itu kan sebetulnya betul ya Bu ya, penting sekali. Authenticity itu penting sekali, dan itu hanya muncul kalau Anda melakukan apa yang Anda lakukan sesuai dengan bakat dan potensi yang Anda punya. Satu lagi, minat itu juga penting. Karena minat ini juga kalau misalnya kita benar-benar sudah punya bakat, sudah punya knowledge dan skillsnya untuk melakukan, tapi minatnya nggak ada, itu juga nggak akan jalan kan. Itu bisa juga terjadi begitu ya Bu ya? Bisa. Knowledge-nya ada tapi minatnya nggak ada. Nggak ada. Nah kalau minatnya nggak ada, ya maju mundur lagi. Menarik sekali perbincangan kita, semakin menarik, tapi kita harus beri kembali. Dan juga Pak Eloy, sahabat Sonora Network, kita akan masih berbincang mengenai strength based selling, dan tamu kita juga Ibu Irene Wisan masih akan berbagi pengalaman dan juga berbagi ilmunya pagi hari ini, jadi tetap bersama kami. Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat Sonora Network, kembali dalam perbincangan yang seru sekali pagi hari ini bersama Pak Eloy Zaluku pastinya, Theocentric Motivator, Sustainable Leadership Coach. Kita pagi hari ini juga sudah membahas tadi beberapa hal tentang strength based selling bersama narasumber kita pagi hari ini, Ibu Irene Wisan, seorang konsultan di bidang HR sebetulnya ya Bu ya, tapi pengalamannya udah banyak sekali yang bisa kita gali Pak Eloy dari Ibu Irene ya. Termasuk juga bagaimana kita mengenal kekuatan yang ada pada diri kita agar kita bisa mencapai target, agar kita juga bisa sukses, terutama dalam bidang penjualan pastinya. Betul, karena kita mau bantu teman-teman sales ini untuk berhasil luar biasa. Apalagi kan sekarang September nih, bentar lagi Desember, cut off udah beres. Akhir tahun 3 bulan lagi harus perlu. Betul. Gimana caranya? Minggu lalu kita udah bahas banyak mengenai customer engagement, dan minggu ini mengenai strength base. Nah tadi kita sempat bicara ya Bu ya mengenai relator dan Bu ya Bu ya. Ini adalah dua strengths yang berbeda. Gimana sih Bu, ini kita bisa lebih dalam lagi mengkaitkannya dengan sales? Kalau kita mau kaitkan dengan sales, sama aja dengan kita kaitkan dengan profesi-profesi yang lain ya. Jadi yang penting adalah kita mengenal diri kita sendiri. Kemudian kita pakai strength ini. Karena kita untuk mencapai sesuatu target bisa dengan approach yang berbeda-beda. Walaupun knowledge dan skillnya sama. Seperti itu. Karena sebenarnya talent ini adalah semacam motivator kita untuk kita mencapai sesuatu. Yes. Mungkin kita pakai tema yang lain kali ya boleh. Daripada relator dan woo tadi sudah banyak berbicara mengenai relator dan woo. Kita coba berbicara antara ada talent yang namanya achiever. Dan juga ada talent yang namanya competition. Jadi ternyata competition itu suatu talent loh. Jadi ada orang yang memang secara natural sudah tertantang untuk berkompetisi dengan orang lain. Kalau seorang achiever, dia harus achieve sesuatu setiap hari loh. Biasanya punya to-do list gitu. Seperti saya. Nah, kemudian kalau misalnya dua orang ini kita suruh jadi sales, nah disinilah manajernya harus pintar-pintar. Kalau misalnya kita bilang, oh dia kita suruh pokoknya cuma bilang target, achieve the target. Yang jalan lari lebih dulu jauh-jauh adalah si achiever pasti. Tapi kalau si yang punya competition ini kita cuma bilang achieve, dia tidak akan tertantang untuk mencapai itu. Strength-nya nggak keluar. Nah, tapi kalau kita bilang gini, coba kamu lihat di sana itu bisa mencapai sekian. Gimana dengan kamu? Kamu bisa nggak menandingi mereka? Jadi ada kompetisi nih di sini kan. Nah, dia akan tertantang. Dengan demikian dia akan pakai strength competition-nya untuk mendorong dia mencapai hal tersebut. Otomatis pasti harus ada knowledge dan skill seperti tadi kita bilang kan. Nah, knowledge dan skill inilah yang mengenai caranya selling, prosesnya, product knowledge dan lain-lain itu harus dilengkapi. Artinya Ibu ini manajer memainkan peranan yang sangat penting ya. Sangat. Dia harus mengenal tipe-tipe atau strength dari anak buahnya. Betul sekali. Jadi saya senang sekali kalau berbicara mengenai manajer, karena
menurut saya seorang manajer itu kalau dia mau jadi great manager, dia harus ada yang model saya bilang sih KPI. Yes. KPI, tapi KPI ini bukan Key Performance Indicator, tapi lebih kepada kenal, peduli, dan memberikan inspirasi, inspire. Kenal, jadi, peduli, inspirasi. Jadi seorang manajer dia harus kenal masing-masing anggota dari timnya. Jadi dia harus kenal strength-nya, dia harus tahu minatnya apa, dia harus tahu apa yang penting buat orang tersebut, sehingga dia bisa memakai strength ini untuk membuat anak ini berhasil. Yang lain kan beda lagi, Jadi kita nggak bisa memakai one way fit for all, nggak bisa. Ada istilah juga kan, you use different strokes for different folks. Yes. Jadi masing-masing orang itu unik dan kita harus juga memakai strength-nya masing-masing untuk mereka maju mencapai targetnya masing-masing. KPI. Kenal, peduli, dan inspirasi. Teman-teman sales manager di seluruh tanah air, coba diulang gitu ya. KPI. Kenal anak buah Anda. Ya. Dan peduli mengenai mereka, sukses mereka atau tidak. Apakah mereka sudah memiliki skills yang dibutuhkan atau tidak? Apakah mereka talentnya mereka sudah menjadi strength atau tidak? Apakah mereka mengerti apa yang harus mereka capai? Bagaimana mencapainya? Kemudian juga bagaimana kita memberikan inspirasi kepada mereka untuk mereka mencapai hal tersebut. Luar biasa sekali ya, dan apalagi kalau itu dibungkus dengan skills coaching yang biasa juga kita pernah bicarakan itu ya Bu ya. Iya betul. Bagus sekali, karena kan tantangannya ya Bu, kalau umumnya sales manager itu dari sales sebelumnya, karena dia berhasil jualan, kemudian dia diangkatlah menjadi manajer. Nah waktu dia berhasil jualan, dia pasti melakukan hal-hal tertentu kan dengan strength dia sendiri. Waktu nanti dia mengcoach anak buahnya, dia membimbing anak buahnya untuk jualan, umumnya sadar atau tidak sadar, si manajer seperti mengkloning dirinya sendiri kepada si anak buah ini. Sehingga anak buahnya nanti kalau nggak berhasil, manajernya ngomong gini, gua bingung sama lu dah. Dulu kayaknya gua gampang banget. Lu udah diajarin nggak bisa-bisa. Lu nggak bakat kali katanya. Tapi sebetulnya malah approach-nya memang yang salah ya Bu ya dari si manajer ya Bu. Sebenarnya sih nggak salah. It's just one successful way yang sudah pernah dipakai. Itu best practice kan sebenarnya. Bagus sekali. Tapi apakah keadaan tersebut juga sama yang dialami dengan anak buahnya gitu kan? Situasi mungkin sudah berubah, kliennya juga beda, produknya juga beda, stylenya jadi kan yang dipakai juga berbeda karena pasti si manajer punya strength-nya. Even mereka punya strength yang sama, pasti ada hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga strength ini juga keluarnya berbeda. Bagaimana dengan batas waktu nih Bu? Kadang-kadang seorang manajer kan juga memberikan target, kemudian aduh ini lama sekali nih saya untuk mengenal si anak buah ini, kok dia nggak muncul-muncul ya strength-nya begitu Bu? Ya, gimana dilema sih ya. Karena kan selalu manajer itu beralasan bahwa kita kan dikejar-kejar target daripada mikirin anak buah, udah aja mendingan pokoknya kita capai deh UUD-nya dulu gitu kan. Betul juga sih. Kadang-kadang saya juga merasa empati juga dengan hal tersebut ya. Nah ini juga berarti perusahaan juga harus play a big role untuk melihat bahwa target perlu dicapai, tapi sebagai seorang manajer mereka juga harus diberikan waktu untuk juga memanage people. Jadi nggak cuma memanage target, tapi memanage people-nya juga gitu. Kadang-kadang saya melihat kasihan banget manajer-manajer ini udah targetnya tinggi yang harus dicapai, mereka harus develop anak buahnya juga, meeting tiap hari lagi, aduh. Jadi itu kendala-kendala yang harus dihadapi dan yang bagaimana memanage dengan baik. Jadi ini input untuk top management juga ya Bu ya. Di Rave Sales Model Mbak Yulis, jadi itu memang terdiri dari yang paling atas itu adalah Rave Sales Organization. Top manajemennya sendiri di dalam strategi marketingnya itu memikirkan. Lalu kemudian diturunkan di level manager yang menjadi Rave Sales Manager, dan termasuk di dalam ya tadi pengenalan anak buahnya, mengcoach anak buahnya, dan baru yang berbicara mengenai Rave Sales personnya, di mana dia mengenal dirinya sendiri, strengths-nya apa. Nah ada satu quote yang saya pernah baca Ibu, easy for me to be me. Gampang banget buat saya untuk menjadi diri saya. Saya nggak pernah pagi itu bangun, Eloy, be you, jadilah dirimu sendiri. Jadi nggak karena
It's easy for me to be me. Nah, itu mungkin kalau saya sudah mengenal diri saya, mengenal bakat saya, maka sepertinya jualan itu menjadi sesuatu yang tidak terlalu stressful ya Bu ya, karena saya menjalaninya sesuai dengan bakat saya. Ya. Alangkah bahagianya kalau quote itu sudah berlaku terhadap seseorang. Karena Carl Jung itu psikologis yang sangat ternama itu, dia mengatakan bahwa it's easier to go to the moon than to know oneself. Jadi mengenal diri sendiri itu sebenarnya tidak mudah. Saya sampai sekarang masih belajar untuk mengenal diri saya. Jadi alangkah bahagianya kalau seseorang sudah bisa mengatakan it's so easy to be me. Ya, it's so hard for you to be me. Oh pasti. Nah ini berbicara, nah Bu, ini juga berbicara apa namanya? Tapi ya itu ya Bu ya, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali berharap orang lain menjadi seperti diri kita. Betul. Atau kita seperti tadi Ibu waktu pembukaan bilang kita seperti ingin menjadi orang lain. Betul sekali. Ini kita mau share mengenai S-curve juga Bu? Atau, oh iya boleh. Karena ini bagus sekali tadi Ibu juga cerita. Ini seperti apa Ibu? Menyambung tadi pertanyaannya Mak Yulis kan, manajer suka mengatakan bahwa aduh nggak punya waktu kan untuk itu. Menurut saya ya, memang di awal-awal kita itu perlu banyak waktu untuk KPI tadi, kenal, peduli, dan inspire. Tapi kalau kita sudah kenal kan, sudah berjalan, itu akan lebih, sudah tidak membutuhkan waktu lama. Jadi di awal memang kita memerlukan waktu lebih banyak, tapi hasil di kemudian hari akan lebih baik. Betul. Nah, saya relate lagi kepada S-curve tadi, sebenarnya ini adalah value chain yang diciptakan oleh Gallup. Dia bilang bahwa kalau seseorang sudah tahu strength-nya, kemudian dia be in the right fit untuk melakukan pekerjaannya, dan manajernya juga is a great manager, itu employee-nya akan terengage. Jadi ini 4 tahap pertama ini ya. Identify strengths, kenali dulu kekuatan bakatnya, kemudian nanti the right fit, mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan bakat itu. Betul. Atau dalam hubungannya dengan sales, dia menjual di industri tertentu atau minimal dengan gayanya dan bakat dia sendiri. Betul. Dan dia bertemu dengan great managers yang mengenal dia, yang peduli menginspirasikan dia. Betul. Dan akhirnya terengage lah si sales ini, si employee ini. Betul. Berikutnya apa lagi Bu? Kalau si sales ini itu sudah terengage, jadi ini awal sekali kan harus banyak waktu nih manajernya. Kemudian dia akan menciptakan juga customer yang engage. Nah, ini yang minggu lalu kita bicarakan customer engagement. Ya, inilah rantainya. Dan kalau customer engage, ini akan ada sustainable growth untuk perusahaan. Untuk perusahaan. Penting dong, jangan sampai tahun ini untung, tahun depan buntung gitu kan. Jadi harus ada sustainable growth. Kalau sudah ada sustainable growth, udah pasti juga profitnya increase dong. Pasti. Dan kalau memang ujung-ujungnya pasti stoknya juga increase. Bagus sekali ya, karena ini sebetulnya tadinya mau menjadi bagian dari pembicaraan kita minggu depan. Waktu kita berbicara mengenai how to retain your best sales people. Karena Bu, orang kalau udah menemukan strength-nya, harusnya kan sales performance-nya akan naik. Ketika sales performance-nya naik, itu radar headhunter itu sudah mulai membidik tuh Bu. Karena mereka mulai melihat, wah ini bagus nih performance-nya nih. Lalu mereka melakukan berbagai macam cara untuk menghijack orang ini dan dimasukkan ke perusahaan lain. Dan ketika itu terjadi, kan rugi besar nih si perusahaan sebelumnya. Sehingga orang-orang ini kan harus di-maintain, harus di-retain, mereka harus engage. Nah, untuk sampai ke engagement itu ternyata identify strengths itu malah yang paling awal ya Bu ya? Iya, betul. Itulah menurut Gallup. Jadi berdasarkan penelitian mereka, inilah yang akan terjadi. Jadi employee akan terengage. Menarik sekali. Bagaimana ketika si karyawan merasa terengage, maka dia akan menciptakan engagement juga dengan customernya ya Bu Irene ya. Kita akan kembali lagi dengan perbincangan yang pastinya menarik pagi hari ini. Tetap bersama Sonora Network. Stay tuned with us, Sonora Network.
Sahabat Sonora Network, kembali lagi bersama kami di sini ada Pak Eloisa Luku pastinya, seorang Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, dan tamu kita pagi hari ini Ibu Iron Wisan, seorang HR Consultant yang sudah berpengalaman puluhan tahun di bidang HR dan pagi hari ini sudah membagikan ilmunya tentang Strength-Based Selling. Bagaimana kita menemukan kekuatan di dalam diri dan menjadikannya sebagai kekuatan yang positif pastinya ya Bu ya, dan bermanfaat. Bukan hanya sekedar kita tahu strength kita, lantas so what gitu ya. Kalau nggak punya ilmunya, kemudian punya teknik-tekniknya. Betul ya Pak Elay? Betul sekali. Dan Bu, ada orang-orang yang bekerja di satu industri tertentu ya Bu ya. Let's say banking. Dan teman-teman RO atau AO ini ternyata berhasil di sana. Ibu sarankan supaya mereka stay di industri yang sama kah? Atau kalau mereka ternyata ada yang ngajak mereka di industri yang sama sekali berbeda. Let's say sama-sama jualan sih, tetapi di otomotif misalnya. Strength base ini ada pengarahan nggak sih Bu? Maksudnya itu sesuatu yang boleh-boleh saja selama nanti dia jualan di sana dia menggunakan strength-nya dia, atau malah memang berpindah industri sendiri sesuatu yang tidak disarankan, atau bagaimana menurut Ibu? Boleh-boleh aja, karena kan teori selling atau proses-proses itu kan biasanya umum ya. Yes, yeah. Yang membedakan kan adalah industrinya. Yes. Jadi industri ini kan itu knowledge dan skill yang mungkin berbeda yang harus dibutuhkan. Misalnya dari bank ke otomotif pasti beda lah. Jadi kalau di bank mungkin itu sudah menjadi strength karena knowledge dan skillsnya sudah mendarah daging. Tapi begitu dia pindah ke bidang yang lain, dia harus belajar lagi kan. Talentnya ini jadi kembali ke talent. Dia harus tambah lagi dengan knowledge dan skills, baru itu bisa menjadi suatu strength. Baik, Ibu, ini kita sudah menit-menit terakhir. Ada pesan-pesan untuk teman-teman salesperson di sana, di luar sana, dan teman-teman manajer juga khususnya. Mungkin ada Ibu yang bisa disampaikan untuk mereka. Untuk teman-teman di luar sana mungkin untuk semua kali ya. Jadi nggak harus hanya untuk sales. Jadi bisa juga untuk siapa aja, termasuk ibu-ibu. Ini dia nih paling menarik kalau sudah ibu-ibu ya. Masing-masing orang itu penting sekali untuk mengenal diri sendiri. Seperti tadi saya sudah bilang, saya pernah tidak suka diri saya, padahal ya banyak sekali kan hal-hal yang bisa saya maksimalkan untuk bisa produktif gitu. Sampai saya mengenal diri saya sendiri itu, waduh, benar-benar setiap hari stres gitu kan. Sampai saya mencoba mengenal diri saya sendiri dengan bantuan tools-tools yang tadi saya sudah bilang. Sebenarnya banyak sih, ada Myers-Briggs, ada Strength Finder, ada Workplace Big Five, dan banyak lagi deh. Jadi tinggal pilih aja mana salah satu, karena kita nggak mau jualan di sini. Salah satu aja untuk membantu kita mengenal diri sendiri. Tapi saran saya adalah kalau sudah mendapat hasilnya, carilah seseorang yang kompeten untuk bisa menjelaskan hal tersebut. Karena kalau tanpa dijelaskan, tanpa tahu, itu kan sebenarnya hanya merupakan suatu informasi. Dan kita melakukan sesuatu dengan informasi tersebut atau tidak, kembali kepada Anda sendiri, itu milik Anda gitu. Dan informasi ini kalau memang cuma sekedar jadi informasi nggak ada gunanya. Jadi apa yang mau dilakukan dengan informasi tersebut? Untuk itu kita perlu seorang yang kompeten untuk menjelaskan supaya bisa membimbing kita memakai informasi ini dan bisa membuat kita menjadi lebih efektif, bisa lebih flow, bisa lebih menyenangi apa yang kita kerjakan. Dan ujungnya adalah ya tadi itu ya Bu ya, ketika seseorang menemukan strength-nya dan dia bekerja sesuai dengan strength itu, dia akan masuk di dalam flow-nya ya Bu ya. Dia enjoy, dia menikmati. Maka waktu dia bertemu dengan nasabah, dengan customer dia pun nyaman ya jadinya ya Bu ya. Betul. Malah saya suka melihat diri saya sendiri gitu ya. Saya suka mendapat feedback, Ibu bagaimana sih Ibu? Kok Ibu masih bisa
penuh dengan energi, masih bisa loncat-loncat gitu ya. Kalau kita trainer, padahal saya sudah punya 2 cucu gitu. Saya bilang karena saya menyenangi apa yang saya lakukan gitu. Jadi kadang-kadang malah lupa umur. Lupa umur karena saya senangi apa yang saya lakukan. Memang pada sesudah itu pasti fisik nggak bisa berbohong, saya capek sekali. Tapi pada saat melaksanakan itu saya tidak terpikirkan apa-apa, hanya melakukan aja, hanya flow. Flow, semuanya exciting aja. Jadinya ya, betul, Bu ya. Betul. Bu, mungkin beberapa kalimat untuk teman-teman manajer ini penting sekali. Jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri, pakailah approach Anda sendiri berdasarkan strength Anda masing-masing, dan use your signature. Jadi orang akan tahu kalau si A itu ya ini seperti ini, si B itu seperti ini. Nggak usah meng-copycat dari yang lain. Dan teman-teman manajer, they have to know their KPI. Kenal, peduli, inspiratif. Ya, betul sekali. Udah pinter saya jadi. Next time kita sudah berbicara lebih banyak lagi. Oke. Baik, luar biasa sekali. Dan itulah insightnya hari ini. Ibu, terima kasih untuk kedatangan Ibu bersama dengan kami. Senang hati saya. Untuk topik-topik berikutnya nanti kita akan announce, kita akan membicarakan apa. Tetapi insightnya untuk hari ini, sahabat Sonora di seluruh tanah air, be yourself. Temukan strength Anda, lalu jualanlah menggunakan gaya itu. Bahwa yang namanya knowledge harus ada, namanya skills harus ada. Knowledge itu ya product knowledge-nya, industri knowledge-nya Anda mesti tahu, pengalaman penting sekali, dan selling memainkan peranan di dalam itu berbicara mengenai skills. Yang namanya relationship-nya bagaimana, yang namanya value-nya dibangun bagaimana, dan kemudian customer engagement akan muncul. Tetapi di luar daripada itu, mesti ditambahkan dengan strength finder-nya. Anda berkomunikasi sesuai dengan bakat dan gaya Anda sendiri. Karena it is easy for you to be you, dan kalau itu terjadi, prospek juga akan merasa nyaman. Terima kasih Ibu Airin. Terima kasih Bu Airin. Sama-sama. Sudah hadir lagi pagi hari ini. Dan baik, kalau begitu sahabat Sonora Network sudah mendapatkan ilmunya dari Ibu Airin Wisan, sudah mendapatkan juga sharing-sharingnya cerita pengalaman Ibu Airin. Pastinya pagi hari ini sudah mendapatkan sesuatu lagi. Pelurunya sudah lebih begitu ya Pak Elo ya? Oh iya, untuk langsung. Karena ini udah ada strength finder. Ya, baik. Ya. Kalau begitu kita akan ketemu lagi minggu depan. Saya Yulis. Saya Eloy, katakan Yes, I can. Salam sukses Triangle.